Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Ini dia New Peugeot 3008. Ini adalah versi facelift dari Peugeot 3008 yang meluncur secara bersamaan bersama dengan saudaranya versi 7-seater yaitu Peugeot 5008. Ada banyak perubahan yang terjadi dari SUV andalan Peugeot untuk pasar Indonesia ini, mulai dari visual, penambahan fitur, dan beberapa hal lainnya. Oke, kita bahas langsung mulai dari visualnya. Untuk desain bagian depannya ini menjadi perubahan drastis dari Peugeot 3008 versi sebelumnya dan versi facelift untuk tahun 2021 ini. Kita bisa lihat di bagian grillnya ini adalah gaya desain baru Peugeot yang membuatnya semakin seragam seperti model Peugeot mainstream lainnya yang mungkin di kelas sedan dan hatchback seperti 308 atau 508 sekaligus. Di sini grillnya sekarang tampil dengan desain yang punya aksen 3 dimensi dan banyak elemen titik-titik chrome yang menampilkan desain atau kesan desain lebih mewah, lebih agresif, lebih modern untuk SUV andalan Peugeot ini. Logo Peugeot ini tetap besar di bagian tengah dan berubah ke bagian sampingnya ini seperti ada cakaran kuku singa Peugeot yang jadi aksen grill sebagai satu kesatuan perubahan visual fascia depannya. Sebenarnya ini ada aksen warna hitamnya, jadi karena unit display yang ini warna bodinya juga hitam, jadi kurang kelihatan aksen desain baru dari perubahan facelift di 3008 ini. Untuk bagian lampunya kita bisa lihat masih menggunakan dua proyektor LED sebagai sumber pencahayaannya, dan untuk desain DRL-nya sekarang berubah menjadi lampu atau garis vertikal ke bawah yang disebut sebagai taring singanya dari 3008 ini. DRL-nya memanjang ke bawah, dan kalau di bagian bawah ini juga berfungsi sebagai lampu sen yang akan berubah berwarna kuning. Sini ada aksen chrome lagi untuk menambah kesan taring yang lebih panjang, dan di sini ada intake yang tertutup yang menggantikan posisi fog lamp yang sekarang menjadi satu di spektrum lampu utamanya. Dan untuk di pasar Indonesia ini, Peugeot masih mengandalkan mesin 4 silinder 1600 cc untuk 3008 yang tenaganya punya angka 167 PS alias 165 horsepower, sementara torsinya sampai 240 Nm yang digerakkan hanya ke roda depan untuk Peugeot 3008 yang datang dengan varian Allure Plus ini. Transmisinya sendiri otomatis 6 percepatan. Oke, kita lihat ke bagian sampingnya. Peugeot masih mempertahankan ciri khas dari 3008 dan 5008, yaitu ada tarikan garis di bagian samping dari ujung lampu depannya. Di sini ada paduan warna hitam kayak Dove dan ada aksen chrome-nya juga. Nah, velgnya juga desainnya baru, sekarang 5 palang dengan aksen two-tone. Ini ada aluminium brass atau abu-abu, dan sini ada warna gloss black. Sekarang diameternya 18 inci yang membuat tampilan dari 3008 ini menjadi semakin tegas sebagai sebuah SUV. Elemen chrome-nya juga lumayan banyak di bagian samping 3008, seperti di cover spion yang udah dilengkapi dengan lampu sen. Tapi menariknya aksen chrome-nya cuma di bagian atas, sementara di bagian bawahnya ini warna hitam. Jadi cover spionnya ini punya aksen two-tone juga. Di sini juga ada lagi di seal plate-nya ada aksen chrome dan warna hitam yang nyambung dari over fender, bumper sampai ke belakang. Handle pintunya juga chrome, dan ini salah satu ciri khasnya Peugeot 3008, frame atau list bagian atasnya chrome sampai ke belakang. Dan di bawahnya juga dikasih aksen chrome, jadi semakin lebih mewah tampilan dari Peugeot 3008 versi facelift 2021. Perubahan visual juga terjadi di bagian belakang untuk Peugeot 3008 versi facelift ini, terutama untuk desain lampu belakangnya. Sekarang aksen cakarnya ini lebih menonjol seperti timbul karena memang dibuat dengan tampilan ala 3 dimensi. Kemudian untuk bagian lainnya nggak terlalu banyak berubah. Bumpernya masih sama, ada paduan warna aluminium brass dengan hitam Dove, dan sayangnya untuk bagian knalpotnya ini dua-duanya cuma cover atau pemanis saja, karena sebenarnya knalpotnya itu turun di bagian bawah sebelah kiri. Untuk pintu bagasinya sudah elektrik, power tailgate, dan kalau kita pegang remote-nya kita bisa juga buka tutup pakai tendangan
Untuk kapasitas bagasinya nggak berubah, ada power outlet, ada tuas untuk melipat kursi baris kedua, dan ya sebagaimana SUV praktis, Peugeot 3008 punya fitur-fitur yang mendukung untuk aktivitas harian konsumen urban di dalam kota. Oke, kita lihat ke dalamnya. Perubahan visual dari Peugeot 3008 untuk versi facelift ini, bagian utamanya adalah dari sistem infotainmentnya. Sekarang layarnya lebih besar, 10 inch, tetap dengan support koneksi Apple CarPlay, Android Auto, dan yang baru untuk fitur-fiturnya sekarang di sini tersedia tempat untuk wireless charging smartphone. Jadi kalau kita punya smartphone yang udah support wireless charging, nggak perlu repot-repot pakai kabel lagi, walaupun tetap ada slot USB kabel dan power outlet di dalam sini. Sini juga ada kompartemen yang bisa digunakan untuk naruh mungkin uang logam, kartu, atau bahkan gadget sekalipun. Terus di sini khasnya SUV Peugeot, pokoknya tombol-tombolnya ini enak dijangkau. Yang Peugeot bilang sebagai piano touch atau piano key. Jadi untuk semua fitur-fitur dari sistem infotainmentnya bisa kita akses dari sini untuk connectivity, sini untuk telepon, ini untuk pengaturan fitur-fitur di mobil, navigasi, ini untuk ngatur AC, dan di sini untuk audio. Di sini juga ada tombol putar untuk advanced grip control, jadi kita bisa ngatur mau seoptimal apa atau mengatur kadar grip dari roda menyesuaikan medan jalan yang kita pilih. Di sini ada 5, ada normal, ada sistemnya off untuk stability program, ada adapted drive di pasir, ada snow, dan ada mud atau lumpur. Dan di sini ada tombol untuk sport mode, jadi kalau kita mau performa maksimal dari Peugeot 3008 tinggal pencet tombol ini aja. Ke belakangnya sini ada 2 cup holder dan glove box yang bukanya ngebelah, jadi nggak terlalu makan tempat waktu kelipat dibukanya. Di sini kompartemennya cukup dalam sampai ke depan sini, malah kalau saya masukin tangannya, walaupun ada sekat di atasnya juga untuk naruh barang yang lebih kecil. Setirnya ini compact kayak mobil balap, jadi bukan cuma flat bottom tapi topnya juga flat, bisa diatur tilt and telescopic. Terus ada pedal shift juga untuk transmisinya kalau mau dipindah secara manual, dan joknya full elektrik, naik turun, maju mundur, recline, sampai lumbar supportnya. Kesan dinamis dari interior Peugeot 3008 ini kita bisa lihat dari ada permainan aluminium brush, kombinasi juga ada piano black, dan sini ada bahan fabric yang kesan atau aksen warnanya seperti bahan denim alias jeans. Jadi nggak terasa kaku, nggak terasa klasik, tapi ini cenderung ke arah modern dan dinamis. Fitur lain sini ada panoramic sunroof yang kita bisa buka hanya covernya aja atau bahkan sampai buka kacanya, jadi kita bisa ngerasain udara segar di atas waktu kita traveling. Bicara soal fitur-fiturnya, Peugeot 3008 facelift ini udah dilengkapi dengan cruise control, lane keeping assist, blind spot monitoring, dan driver watch yang akan memberi peringatan kalau kita dianggap udah terlalu lama atau terlalu lelah mengemudi sehingga kurang fokus untuk mengemudi secara aman menurut sistem di mobil ini. Oke, itu untuk bagian depannya, dan kita lihat ke bagian belakang. Untuk duduk di kursi belakangnya sih sebenarnya nggak ada yang berubah dibandingkan versi facelift untuk Peugeot 3008 ini. Posisinya tetap lega, agak tegak juga, tapi nggak kerasa sempit. Headroomnya lumayan tinggi, dan di sini kita dimanjakan dengan kemewahan lapisan kulit warna hitam, dan ini ada aksen jahitan warna abu-abu yang sedikit sporty. Terus armrestnya juga kulit, ada 2 cup holder.
Terus ya normal lah, untuk headrest masing-masing bisa diatur ketinggiannya, dan aksen warna atau bahan fabric denimnya juga ada di trim pintu seperti di bagian depan. Jadi ada lapisan plastik, fabric denim, aksen chrome atau aluminium brush, dan ada panel soft touch panel dengan lapisan kulit di trim pintunya. Fitur-fitur apa yang ada di kursi baris kedua? Di tengah di sini ada satu slot USB charging yang sayangnya cuma satu, jadi rebutan untuk penumpang di belakang. Sini ada blower AC yang cuma nerusin angin dari depan, bukan double blower. Terus ini lampunya di belakang karena ada panoramic sunroof, jadi harus mundur, yang udah termasuk lampu baca. Jadi bukan cuma lampu penerangan secara keseluruhan aja, tapi kalau kita mau baca di perjalanan, masing-masing di kanan kiri bisa nyalain lampu masing-masing. Untuk di balik jok depannya cuma ada seat back pocket model jaring, jadi nggak gimana ya, nggak yang menyeluruh nutupin kantong di balik jok baris keduanya. Itu aja sih untuk kursi baris keduanya dari Peugeot 3008 Facelift 2021. Jadi itu dia first impression review untuk Peugeot 3008 edisi Facelift tahun 2021 yang sekarang tampil dalam dua pilihan varian, yaitu Allure Plus yang sekarang kita review ini, dan varian bawahnya yaitu varian Active. Untuk Peugeot 3008 varian Allure Plus edisi 2021 ditawarkan dengan harga 720 juta rupiah on the road Jakarta, sementara varian bawahnya yaitu Active akan ditawarkan dengan harga 590 juta rupiah on the road Jakarta. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like. Kalau ada yang disampaikan atau didiskusikan silahkan tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan sequels.id. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.